Waalaikumsalam. Iya Mbak, silakan masuk. Baik Mbak, Mari duduk. oke, terima kasih. Oke. Ini dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Naswa. Oh Mbak Naswa. Sepertinya yang kemarin lusa kayaknya yang WA ya? Iya, Oh iya Mbak Naswa. Mbak Naswa ini dari mana? saya kebetulan asalnya dari Ngawi Mbak. Oh dari Ngawi. Terus di Surabaya ini? Di Surabaya itu kesibukannya kuliah, Oh kuliah. Semester berapa Mbak? semester 3. Semester 3. Oke, berarti baru tahun kemarin ya masuknya kalau semester 3. Iya betul, Oke. Kuliah di mana sekarang? di UNESA. Oh di UNESA berarti deket ya. Dari sini yang UNESA Ketintang apa yang Lidah? Lidah, Oh Lidah. Prodi apa Mbak? prodi kebetulan bimbingan konseling. Oh iya berarti ya udah agak dikit-dikit paham lah ya soal gimana itu konseling. Iya. Gimana kalau di kuliah BK itu seru nggak? Menurut saya sendiri sih alhamdulillah seru ya Mbak. Soalnya kan saya tuh punya teman. Nah teman-teman saya itu tuh kayak kuliahnya kan di dekat rumah ya. Iya. Kan kebetulan UNESA itu kan udah universitas besar ya. Iya. Nah dari semester 1 tuh kayak tugasnya itu udah langsung observasi ke sekolah, langsung praktek lah intinya. Iya. Nah sedangkan teman-teman saya itu kayak cuman baru pembelajaran, baru dasar-dasarnya. Teorinya gitu. Iya, jadi teman-teman saya itu banyak yang ngomong kayak enak banget bisa langsung praktek gitu juga. Selama praktek gimana? Aman? Mungkin kayak apa tuh yang ngedistract tuh apa biasanya? Kadang sih kalau dari semester 1 itu kayak alhamdulillah aman. Cuman di semester 2 itu gak terlalu banyak obser. Terus semester 3 ini kan obser lagi. Iya. Tapi kayak terlalu ini Mbak, banyak matkul yang harus obser. Jadi harus bisa membagi, terus juga posisinya kan ikut organisasi. Iya. Jadi harus Bener-bener kayak bagi waktu ya. jadi harus kayak tahu gitu kapan harus gini harus gitu. Kayaknya emang yang di semester ganjil deh ya Mbak ya, yang apa itu banyak langsung terjun ke lapangannya. Iya. Berat, kalau nggak salah saya dengar tuh kalau di UNESA yang semester 5 itu kalau di BK-nya tuh magang ya? Iya magang. Oke. Mbak Naswa udah punya plan gitu pandangan mau magang di mana? Kebetulan kemarin itu pernah kan saya cerita sama orang tua kalau semuanya semester 5 itu magang. Terus kata orang tua itu kalau magang itu harus di mana gitu. Terus juga sama orang tua boleh nggak di Ngawi gitu. Terus saya bilang kalau magang itu setahu saya beberapa itu kayak request, kayak mengajukan kepada prodi. Walaupun prodi itu juga menyediakan ya Mbak, cuman kayak kita itu bisa gitu loh milih di mananya, boleh dekat rumah Gitu ya. iya. Cuman belum tahu sih Mbak, kayak dari pihak rumah juga nanti kalau emang udah fix kayak kabarin aja gitu kan. Biar dibantu cari tempatnya. Iya. Oke. Kan tadi Mbak Naswa kesibukannya katanya sama organisasi. Iya. Nah ini organisasi apa? Ormawa. Oh Ormawa. Masih tingkat? Ini prodi. Oh masih tingkat prodi ya. Gimana semester? Kayaknya akhir-akhir ini tuh biasanya ini ya banyak prokeran gitu ya. Iya banyak banget Mbak. Jadi kayak ada aja tiap minggu tuh. Sedangkan kan tugas semester 3 juga tiap minggu tuh ada juga. Jadi kayak ya udah berdatangannya bareng. Terus kadang juga keteteran gitu. Jadi ya harus kebut malam gitu. Keteterannya tuh gimana maksudnya? Kayak semuanya kemarin barusan saya itu kayak ada rapat teknis. Terus ternyata ada juga wawancara open recruitment proker selanjutnya. Nah posisinya yang wawancara itu harusnya koor dari si saya, ternyata nggak bisa, akhirnya saya menggantikan. Jadi saat rapat teknis proker A saya itu harus izin, akhirnya pindah ke wawancara proker B. Sedangkan kemarin itu ada tugas yang jam 12 itu harus dikumpulin di Deadline-nya gitu iya ya. di sistem. Tapi aman semuanya. Alhamdulillah aman sih Mbak semuanya. Buat kesehatannya gimana nih Mbak Naswa? Kayaknya kok padat banget gitu ya. Iya, tapi alhamdulillahnya kalau dari kesehatan sih sebenarnya sehat ya Mbak. Cuman ya ini kemarin ada telat makan jadi lambungnya agak bermasalah. Oke. Ya
anak organisasi, anak kuliah, Iya. ya penyakitnya biasanya itu ya, kalau Iya. nggak lambung ya kecapean kayak gitu. Iya. Oke. Sebelumnya Mbak Nasa udah pernah konseling? Kebetulan sudah pernah. Oke, berapa kali? Berapa kali ya Mbak? Kayak 2-3 kurang lebih. Tapi dengan permasalahan yang sama atau beda? Kebetulan berbeda. Berbeda ya, oke. Kalau di sini Mbak Nasa tuh dapat infonya dari mana? Ini sih Mbak, kayak lewat di Instastory kemarin, kayak oh ada ini praktisi konseling gitu. Jadi kayak mau gitu, soalnya juga lagi banyak pikiran. Oke, pikiran ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Ditya Arum, jadi Mbak Nasa bisa panggil Mbak Ditya, nggak apa-apa. Nah, nanti saya akan menemani Mbak Naswa buat sesi konseling di pagi hari ini. Nah, nanti mungkin Mbak Naswa sebelumnya juga udah tahu ya kalau sesi konseling itu biasanya satu sesi nanti sekitar 30-40 menitan. Nah, tapi nanti kalau misal nih Mbak Naswa masih belum lega, nah nanti kita bisa tambah di sesi berikutnya, mungkin pertemuan berikutnya atau gimana gitu. Nah, nanti Mbak Naswa boleh menceritakan semuanya yang Mbak Naswa rasakan selama ini yang membawa Mbak Naswa datang ke ruang konseling ini. Nah, nanti Mbak Naswa boleh kan mengekspresikan itu, tapi Mbak Naswa nggak boleh melukai saya sebagai konselor, dan Mbak Naswa nggak boleh nih merusak fasilitas yang ada di ruang konseling ini. Oke, nah, apakah bisa dipahami Mbak? Cukup bisa dipahami. Oke, jadi kita mulai aja ya untuk sesi konseling ini. Jadi gimana nih perasaannya Mbak Naswa kira-kira ini, apa yang mungkin mengganggu pikirannya atau bahkan sampai mengganggu kegiatannya Mbak Naswa yang membuat Mbak Naswa datang ke ruang konseling? Kebetulan kan saya mulai ya Mbak ini. Nggak apa-apa. Kebetulan kan ini bulan November ya Mbak. Terus saya itu kan emang kelahiran November 2005. Yang artinya saya tahun ini tuh 20 tahun. Nah, nggak tahu kenapa itu kayak kalau lagi capek gitu pikirannya tuh tiba-tiba kayak ke rumah, kayak kalau lagi di rumah pulang, terus kan kita niatnya pulang tuh istirahat gitu ya. Terus ya udah tiba-tiba tuh kayak kepikiran, wah aku udah 20 tahun, terus juga ini kayak ngerasa kok aku belum bisa jadi apa-apa, kayak apalagi ada TikTok gitu yang lewat kadang kuliah itu cuma nunda pengangguran ya, gitulah intinya. Nah di situ kayak saya tuh semakin mikir gitu loh, karena lapang kerja kan juga banyak yang intinya kurang lah Mbak di Indonesia itu kan juga. Yaudah jadinya mikir gitu loh Mbak, kayak kok aku tuh nggak bisa jadi kayak teman-temanku. Setidaknya mereka itu kuliah tuh ada yang di samping kerja, terus juga ada yang mungkin jualan jajan atau apa gitu, terus juga kadang ada yang jokiin tugas gitu-gitu. Jadi kayak aku tuh mikir gitu, kayak aku loh nggak bisa kayak mereka gitu kan. Juga setelah tak pikir juga emang aku juga organisasi, jadi kayak susah gitu kalau mau buka-buka kayak gitu. Terus juga akhirnya ini kayak aku tuh usaha kayak nyisihin uang dikit-dikit gitu loh dari jatah bulanan. Soalnya kan juga apa-apa masih minta, belum bisa ini itu gitu. Kan Mbak Naswa merasa cemas mengenai masa depan. Iya. Nah, itu tadi kayak lihat teman-temannya. Tapi yang lebih spesifik kayak Mbak Naswa tuh merasa cemas tuh ketika apa biasanya? Contohnya ini, saya pernah kan saya masuk Unesa ini kan bukan jalur, saya kan mondok. Nah mondok itu kan 6 tahun SMP SMA. Nah pondok saya itu mewajibkan pengabdian 1 tahun, jadi saya kan 7 tahun sekolahnya. Nah kan ijazah SMA kan kalau nggak dipakai setahun hangus, iya hangus kan. Jadi akhirnya saya kan nggak bisa masuk PTN itu jalur SNBP. Nah akhirnya saya kan cuma punya 2 jalur, SNBT ataupun mandiri. Itu pun kalau di negeri, kalau swasta kan akhirnya mandiri gitu. Nah ternyata saya kan gimana ya Mbak, namanya orang pengen ngusahain untuk orang tuanya sama untuk diri sendiri, effort di SNBT, tapi
SNBT itu saya pas persiapan kebetulan ada acara wisuda di pondok. Jadi tuh saya juga pembimbing. Jadi bagi waktunya bingung ya. Kayak dan saya kan nggak boleh bawa HP, nggak boleh pegang laptop. Maksudnya nggak boleh punya sendiri gitu. Jadi saya tuh kayak minus gitu loh mengenai barang elektronik seperti itu. Jadi saya itu kayak usahanya akhirnya belajar lewat buku itu pun kayak kurang-kurang gitu. Padahal teman saya itu bisa ada yang ikut bimbel gitu-gitu Kok lah. bisa Mbak? Karena ini beberapa pengabdian itu membolehkan bawa HP. Jadi kan Jadi beda disebar. pondok apa gimana? Sama pondok satu angkatan, tapi kan satu angkatan itu 150 anak disebar se-Indonesia. Oh, berarti nggak di pondoknya yang Mbak Naswa sekolah itu? Enggak, yang di situ tuh cuma 40-an, nah saya salah satunya. Oh gitu. Itu udah dibagi sama pondoknya? Iya, dibagi sesuai sama proporsi kitanya. Oh gitu. Terus akhirnya kan saya kurang maksimal ya untuk mempersiapkan SNBT. Dan saat saya SNBT, ya saya kan ya bismillah, gimana pun yang udah saya usahain saya jawab di situ. Ternyata saat buka itu kayak saya tuh berharap gitu loh, kayak ya Allah semoga keterima. Posisinya kan saya buka itu juga masih di pondok, soalnya itu mau kayak pamit gitu loh, boyong gitu. Jadi kayak udah bawa HP tapi diem-diem, soalnya kan harus buka SNBT itu. Soalnya kalau nggak keterima di SNBT kan saya juga jaga-jaga di PRD Mandiri. ini belum Mbak, UMPTKIN di UIN. Oh, yang UIN. Iya, yang UIN. Terus saya kan ternyata itu pas buka bareng teman-teman saya nggak keterima gitu. Jadi kayak ya Allah, banyak nggak yang nggak keterima? Cuma yang keterima itu bisa dihitung tangan dari teman-teman saya yang 40 itu. Jadi kayak ya Allah, berarti kan jalannya yang terakhir mandiri. Iya. Jadi di situ Mbak Naswa ngerasa gimana? Kayak pondok saya tuh modern. Pengeluarannya sebulan itu kayak SPP itu udah berapa. Terus juga pondok saya itu kayak baju-baju itu kan ada ketentuan yang Kayak seragam gitu ya? Iya, terus juga satu style itu kadang seragam yang jas angkatan itu aja hampir 600-700 ribu. Ya lumayan sih ya Mbak. Iya kan, apalagi Itu tapi sekali masuk langsung beli itu apa gimana? enggak, itu saat kelas 11 sampai 12 belinya. Beli 2 kali beli soalnya. 2 kali. Iya, terus juga saya sendiri kalau uang saku pun sehari itu dijatahnya 15 ribuan karena ini udah makan 3 kali cuma untuk Dari pondok. jajan. Iya, cuma untuk jajan gitu. Kayak saya itu udah menghabiskan banyak uang gitu loh Mbak di pondok. Apalagi kan saya 7 tahun, nambah Iya. setahun. Ya berapa ya? Kita mikirnya kayak gitu ya? Kayak udah nggak terkira, belum lagi buku-bukunya gitu. Apalagi pas buka itu ternyata agak keterima, kayak ya Allah uang lagi gitu loh. Karena juga kan saya anak pertama posisinya, masih ada adik saya gitu loh Mbak. Masih ada yang butuh biaya gitu ya mikirnya. Iya, jadi kayak uang gitu. Oke, cemasnya kalau SNBT di situ juga Iya. Oke, mungkin ada lagi atau mungkin kalau dari orang tua gimana? Ada tekanan gitu nggak? Harus ini, harus itu. Kalau dari orang tua sendiri, dari kecil saya itu nggak pernah dituntut, cuman kayak dikasih pilihan, kayak mau TK apa RA, maksudnya yang RA kan yang Islam gitu. Islam. Saya ya udah dengan yakin ya saya pilih RA gitu, karena gak tahu kenapa sepupu saya itu juga mau ikut saya di RA gitu. Akhirnya kan saya ngerasa punya teman gitu, ya udah. Terus pas habis RA itu juga dari kecil tuh udah dibilangin nanti besarnya mondok gitu. Akhirnya kan saya menanamkan di diri saya, ya wis lah mondok aja gitu loh, kayak wis ya udah kalau emang waktunya mondok ya mondok gitu. Ya wis kayak pas SD juga dikasih pilihan mau pindah SD apa lanjut di MI situ gitu. Saya pilih MI terus gitu, ya wis ya udah kayak dikasih pilihan. Cuman saat pondok itu awalnya saya itu di Pondok Indi Ngawi, itu sekolahnya kan negeri, maksudnya
sekolah ikut anak reguler biasa. Cuman pondok saya itu harus jauh gitu loh mbak perjalanannya. Dan itu gak boleh bawa motor posisinya. Jadi bolehnya antara pakai bis angkutan umum, kalau enggak pakai sepeda. Sepeda motor apa? Sepeda ini sepeda kayu. Nah, posisinya kan udah ada kabar mau full day yang 5 hari itu. Sedangkan orang tua saya itu jadi kepikiran nanti kalau semuanya ada bimbel terus pulangnya jam 4:30, sedangkan kan bis itu sampai jam 3 aja. Terus kalau pulangnya gimana? Hujannya kalau hujan gimana gitu. Akhirnya orang tua saya jadi kepikiran. Terus padahal udah dibayar mbak itu, sekolah sama pondoknya tuh udah dibayar. Saya udah dapat seragam, udah jahitin, udah hampir jadi. Saya dipindah di Pondok Ponorogo yang satu tempat sama asrama sama sekolahan. Biar ya udah kayak nggak jadi pikiran gitu loh. Ya gimana ya, namanya orang tua juga pasti mikir ya mbak ya. Iya. Anaknya. Kalau beda tempat gitu kan, aduh nanti anakku kenapa ya apa gitu kan ya. Kayak jadi pikiran malah nggak tenang tuh. Kalau Mbak Naswa melihat orang tua tuh gimana sekarang? Ya mikirnya, cemasnya gimana? Kalau saya sendiri sih kayak adik saya sendiri saya lihat udah besar gitu ya mbak. Terus saya juga berapa kalau boleh tahu? 2011. Berarti 14 iya 14 tahun. 14 tahun kan. Iya. Dia kayak udah belum masih SMP ya mbak, kayak dia udah besar, badannya keker gitu kan. Aku juga mikir dia kayak wah adikku udah besar. Terus juga hari kemarin kan ulang tahun ke-20, jadi kayak udah kepala 2. Tapi kayak kalau di rumah tuh kayak ngelihat orang tua tuh kayak udah nggak sehat dulu gitu, kayak ada aja entah itu batuk, entah itu demam tiba-tiba gitu. Ya kayak kita dengar batuknya orang tua aja tuh kayak langsung khawatir gitu. Iya. Ya aduh gimana gimana padahal kita tuh belum kayak belum merasa jadi apa-apa. Iya. Gitu ya. Kalau di kuliah gimana? Apa yang biasanya Mbak Naswa cemaskan? Kalau yang masa depan? Kalau di kuliah sih kadang ragu sama diri sendiri. Ragunya tuh gimana? Kan ini masih semester 3 ya mbak. Iya, Maksudnya semester 3. mikir gitu loh, kayak masih panjang, belum lagi magang, belum persiapan skripsi, bisa gak yo gitu loh. Oke, cemasnya di situ ya. Tapi usaha apa yang udah Mbak Naswa lakuin selama 3 semester? Kayak mungkin dari nilainya Mbak Naswa tuh ya kalau dibilang jelek enggak. Maksudnya ya oke lah, masih di atas rata-rata. Kalau di UNESA berapa sih minimal IPK-nya? Minimalnya itu sekitar kurang tahu ya mbak, cuman menurut saya sekarang itu segampang itu dapat 4, dapat 3 hampir ke 4 gitu loh mbak. Kayak mendekati 4 itu kayak segampang itu, kayak dapat nilai A di matkul itu kayak gampang. Karena juga setelah saya cari tahu, karena UNESA ini udah PTN besar, jadi gak mungkin gitu loh asal-asalan ngasih nilai. Ya tetap dosanya tetap mikir juga. Iya. Ya kan juga Akreditasi. Akreditasi. Kalau dari saya sendiri sih alhamdulillahnya semester 1 itu 3,8an. Tapi kemarin semester 2 itu sempat turun dikit gitu, karena juga beberapa matkul itu juga agak gimana gitu di saya. Terus semoga aja semester 3 ini nanti hasilnya kembali ke semester 1 kemarin. Oke, jadi naik lagi. Iya ya. Ya kadang tuh ya up and down gitu ya Iya. Mbak ya, nilai itu nggak mesti juga. Apalagi sekarang Mbak Naswa ketambahan kayak ikut organisasi ini. Iya. Rencananya semester depan mau ikut lagi Mbak? Kayaknya kan bentar lagi dimisioner ya kalau nggak salah. Iya. Nanti akhir tahun ini. Kalau untuk selanjutnya sih saya kemarin sempat kepikiran, kan ada kan Ormada juga. Kayak dari Ngawi. ya dari ayah sendiri tuh kayak ngasih tahu kayak kenapa lo kamu nggak ikut Ormada, kan saya sendiri itu hidup di Ponorogo 7 tahun. Kalau ditanya kamu tahu Ponorogo apa lebih tahu Ngawi, saya jujur saya lebih tahu Ponorogo.
Terus juga dari orang tua sendiri tuh kayak kenapa nggak malah ikut Ormada yang Ngawi Surabaya. Soalnya kan ya biar kamu tuh banyak relasi di Ngawi juga gitu, tapi ya belum tahu sih Mbak, itu rencananya, tapi nggak tahu nanti. Oke. Mungkin kalau di kelas biasanya Mbak Naswa tuh kayak pernah nggak ngerasa mungkin waktu ujian Mbak Naswa tuh cemas, aduh bisa nggak ya ngerjain ini, kan tadi kan kalau cemasnya secara apa ya, secara keseluruhan lah, kayak cemas bisa lulus nggak ya, bisa tepat waktu nggak ya, bisa ngerjain skripsi nggak ya, tapi kalau sehari-hari nih gimana, ada nggak rasa cemas itu? Yang pastinya sih ada ya Mbak, kayak apalagi kalau udah ujian, apalagi nilai UTS UAS itu kan sangat berpengaruh di penilaian semester 3 ini, karena penilaiannya kan hitungan kehadiran ternyata juga kan. Jadi kayak ada enggaknya kita di situ tuh nggak terhitung, tapi keaktifan kita, terus juga UTS UAS itu sangat ngefek lah intinya nilainya itu. Jadi kayak kalau sampai nggak bisa itu kayak ya Allah kok kebangetan, padahal temanku tuh bisa gitu. Cemasnya gitu ya. Iya. Kalau sejauh ini yang udah Mbak Naswa lakuin tuh apa biasanya? Ya saya itu kayak ini sih Mbak, kalau bisa ya kadang nyalin di buku gitu, terus kayak baca-baca entah itu kayak cuman apa gitu, itu kayak saya baca. Terus juga beberapa teknik, kan saya kan BK juga ya, beberapa teknik konseling itu kayak lebih saya dalami, kayak saya pahamin gitu Mbak. Oke, jadi lebih belajar gitu. Iya sih Mbak, jujur waktu saya umur 20 itu kayak entah kenapa pikirannya cewek sama cowok itu beda. Iya kan ya, Mbak Naswa juga ngerasakan itu. Mungkin dari pendapatnya teman-teman cowok juga gitu kan. Kita ya sering dengar lah ya, kalau cewek tuh emang kadang tuh bener-bener di usia itu tuh mikir gitu kan ya, kayak udah pikirannya udah kemana-mana. Tapi kalau kadang cowok tuh beda lagi, belum di usianya kayak gitu buat mereka tuh bisa mikir. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti di sini saya akan bantu Mbak Naswa buat keluar dari zona itu ya. Kita coba pelan-pelan. Oke, mungkin mau ada lagi yang diceritakan? Udah sih Mbak. Oke, udah ya. Oke, jadi sebenarnya cemas yang Mbak Naswa rasakan tuh sebenarnya tuh satu hal yang wajar, karena itu tuh tubuh itu merasa tuh kalau bahaya gitu loh. Jadi itu satu respon yang alami. Terus biasanya saya mau tanya lagi, kalau Mbak Naswa merasa cemas tuh, misal kalau ujian, nah itu biasanya cemasnya tuh gimana? Kayak tangannya dingin atau apa kayak gitu, atau jantungnya tuh berdebar-debar kayak gitu? Yang pastinya ini sih, detak jantung itu nggak karuan. Terus kadang tuh kalau lagi tangan diem gitu, tiba-tiba basah. Oh gitu. Terus juga ini sih, pikiran jadi kemana-mana. Tapi ya akhirnya ya kita sendiri kan yang harus ngontrol. Jadi kayak udahlah, Bismillah, Bismillah, kayak gimana pun hasilnya ya ikut usahamu gitu. Sejauh ini tapi aman ya kalau nanganin itu, apa gimana? Insya Allah sih aman sih Mbak sejauh ini, nggak sampai yang kayak orang-orang harus ditenangin orang gitu. Oke, jadi ya masih levelnya masih aman lah ya. Nah itu tuh sebagai bentuk respon dari cemasnya Mbak Naswa itu sebenarnya ya hal yang wajar aja sih, karena tubuh tuh merasa kalau kita tuh lagi ada di satu situasi yang bahaya bagi diri kita. Kan diri kita sendiri ya Mbak, kadang kita ngerasa bahaya tapi orang lain tuh enggak, jadi beda-beda ya. Nah, nanti di sesi konseling ini kita akan melakukan konseling systematic desensitization. Nah, nanti Mbak Naswa bakal saya ajak buat masuk di situasi yang membuat Mbak Naswa takut itu, yang kayak tadi secara perlahan, mulai dari level yang sedang sampai level yang tinggi. Nah, kayak gitu. Nah, nanti Mbak Naswa itu saya ajak buat belajar, buat tetap tenang saat membayangkan Mbak Naswa ada di situasi itu. Terus jadi nanti Mbak Naswa tuh hasilnya tuh, otaknya Mbak Naswa itu bisa terbiasa kalau situasi itu tuh sebenarnya tuh aman buat Mbak Naswa.
dan Mbak Naswa bisa mengontrol dirinya Mbak Naswa di situasi itu ketika cemas kayak gitu. Apakah bisa dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Oke, sebelumnya duduknya Mbak Naswa apakah sudah nyaman? Sudah nyaman. Oke, kita bisa mulai ya, mulai dari relaksasi dulu. Oke, bisa ditarik nafas terus dibuang. Gitu. Oke, apa mau dibantu apa gimana? Gak apa Mbak, dibantu aja. Oh, dibantu. Oke, saya hitungin ya. Bisa tarik nafas dulu. Oke, tahan. Terus buang. Oke, kita lakukan 3 kali ya Mbak. Tarik nafas lagi. Oke, tahan. Buang. Oke, 1 kali lagi ya. Tarik nafas lagi. Tahan dulu. Oke, terus buang. Oke, sudah? Apakah sudah rileks? Sudah. Oke, jadi kita akan buat anxiety hierarchy. Jadi nanti Mbak Naswa bisa mengurutkan rasa cemasnya Mbak Naswa itu dari range 0 sampai 100. Nah tadi kan Mbak Naswa bilang ada yang waktu membuka UTBK itu tadi. Iya. Terus waktu lihat orang tua kayak aduh orang tua kok udah sepuh gini ya, Iya. kayak gitu ya. Terus usianya Mbak Naswa juga tadi merasa Mbak Naswa itu masuk ke cemas gitu Mbak. Iya. Oke, jadi 3 itu. Terus Mbak Naswa merasa kalau teman-temannya Mbak Naswa kok udah berproses, udah gitu-gitu ya. Tapi Mbak Naswa kayak ngerasa Mbak Naswa masih stuck di sini-sini aja. Sama satu lagi mungkin yang di kelas tadi kayak menghadapi ujian gitu. Oke, jadi ada 5 ya. Iya. Oke, Mbak Naswa bisa urutkan dulu mana yang range yang paling rendah dulu. Dari 0 sampai 100 itu Mbak Naswa mau yang mana? Yang pertama tadi yang ini ya Mbak. Yang umur. Oke, Mbak Naswa mau kasih range berapa? Dari 0 sampai 100. Mungkin 65. 5. Itu dari yang rendah ya? Bentar, lagi ngurutin tadi. Kan yang pertama tadi umur. Iya. Terus yang kedua belum bisa jadi apa-apa. Itu Mbak Naswa ngasih range berapa? Lima. Iya, 55. Terus? Terus yang ketiga tadi saat melihat orang tua udah sepuh. Berapa? Tujuh. Oke, 70. Terus waktu SNBT. SNBT. Eh 50 kayaknya. Oke, 50. Sama yang satu lagi yang ujian. Ya tugas-tugas kayak gitu lah. Kayak yang tadi skripsi, terus apa tadi? 70 ya. Iya. Oke. Jadi yang paling rendah tuh di sini yang SNBT. Mbak Naswa ngasih range 50. Terus belum lihat temen kayak Mbak Naswa belum bisa jadi apa-apa itu di 55. Terus umur, melihat umurnya Mbak Naswa udah 20 tahun itu 65. Terus orang tua sama ujian skripsi itu di 70. Oke, nah jadi yang paling rendah itu rasa cemasnya Mbak Naswa itu yang paling ringan di SNBT. Oke, jadi nanti saya bantu Mbak Naswa buat masuk ke dalam situasi-situasi itu. Yang pertama kita mulai dulu dari yang SNBT ya. Mbak Naswa bisa membayangkan nanti mungkin bisa tutup mata atau gimana senyamannya Mbak Naswa. Nanti Mbak Naswa bayangkan waktu Mbak Naswa tuh buka SNBT itu kayak gimana. Oke. Kita mulai ya Mbak. Iya. Oke, jadi Mbak Naswa mungkin ada dalam satu situasi sama teman-temannya. Terus waktu itu pakai apa? HP atau gimana? Kebetulan pakai HP dan itu di kamarnya teman saya. Oke, di kamarnya teman ya. Terus
Mbak Naswa buka lamannya SNBT itu. Iya. Oke. Reaksi yang pertama kali muncul nangis atau gimana? Kan sebelum buka itu kan kayak teman saya tuh buka dulu gitu loh, Mbak. Saya tuh udah ayo cepetan awak, ayo cepetan dibuka gitu kayak ya wes kalian dulu rek gitu. Terus kayak udah mereka kayak kan gak terima gitu kata mereka. Terus juga jadinya saya itu kayak ya Allah terima gak yo, terus keterima alhamdulillah, nek gak keterima ya ya udah pasti Allah itu udah ada jalan nih gitu, kayak yo semoga gitu Bismillah gitu. Pas buka kayak mereka itu percayanya saya keterima, tapi itu saya kayak nggak yakin gitu ya. Jadi kayak cuman ngawang gitu loh Mbak, kayak ya saya siapa yang nggak berharap nggak diterima, ya berharapnya keterima, cuman ya udah ternyata nggak keterima dan ya udah kayak ya wes lah gimana lagi. Oke, jadi enggak ya gimana yang Mbak Naswa rasakan sekarang, kayak bayangkan di satu situasi itu masih perasaan yang cemas yang sama apa gimana? Kayak ada rasa cemas, cuman nggak sedominan yang dulu, karena kan juga setelah melihat, maksudnya setelah menjalani sampai masa depan ini sekarang, kayak kan Allah tuh tahu gitu, kayak aku tuh emang jalannya mungkin di mandiri gitu. Terus juga kalau nggak mungkin, kalau kebetulan kan juga mandiri saya itu kan saya juga daftar di PTN UM juga ya Mbak. Kok untungnya apa saya itu lanjut di UNESA gitu. Jadi, Kenapa kok gitu? Kenapa kok mikirnya kenapa kok UNESA gitu? karena Nggak nyesel di UM? pernah nyesel, cuman kayak di orang tua ayah saya sendiri PNS kerjanya, bunda saya nggak kerja. Terus juga posisinya namanya mandiri pasti ada uang pangkal aja di UNESA itu udah 15. Kalau di UM itu kena 20. Ya cukup ya 5 jutanya buat makan ya Mbak ya. Iya, jadi kayak padahal, dan untungnya UNESA dulu yang memberi pengumuman. Oh gitu. Tapi yang di UM juga keterima ya? Keterima, tapi UM itu dibuka saat hari itu UNESA ditutup. Oh iya paham. Jadi kan namanya orang tua bingung ya, kayak lah kamu mau nunggu UM apa mau didaftar ulang yang UNESA. Ya saya juga bingung, posisinya kan uang gitu loh Mbak. Jadi kayak terus, tapi saya ingat saat ngisi data kayak tapi kan di UM nanti 20 kena ya gitu. Terus tapi nggak tahu kenapa saya tuh udah feeling kok kayaknya keterima gitu. Soalnya kan ada, kita menyertakan ada ini kan apa kartu saat SNBT. Jadi kan mungkin PTN tuh udah kayak kegambar gitu, area kayak ini gitu. Terus ya udah kayak saya tuh wes lah ya UNESA daripada nanti terlanjur nungguin UM ternyata kok UM-nya Nggak pasti. nggak, yang belum memberi kepastian. Ini Iya. sih wes pasti aja. Iya yang pasti aja lah Ya wes ayo nanti urus berkas gitu katanya. Oke, tadi kan Mbak Elsa udah kayak ngerasa nggak secemas dulu. Iya. Mungkin kita mau lanjut lagi ke level berikutnya. Oke. Oke, jadi di level berikutnya Mbak Naswa melihat teman-temannya Mbak Naswa. Oke, Mbak Naswa bisa membayangkan di satu situasi apa Mbak Naswa tuh melihat teman-teman itu? Lihat story mereka Mbak, Oke, gimana story-nya? kayak bentuk kayak pre-order, ready tanggal sekian, terus juga boleh menerima pesanan, terus ada yang sampai jadi guru les, bikin story kayak mereka lagi di les-lesan sama anak-anak kecil. Kayak saya tuh pengen banget entah itu jadi pembina pramuka gitu. Sebenarnya
kalau dibilang saya bisa, saya yakin saya bisa, cuman peluangnya belum ada. saya kayak belum bingung gitu lah harus kemana nyari infonya. Posisinya di Surabaya juga nggak punya siapa-siapa. Kan punya temen di Surabaya. Iya, cuma kayak kalau mau, saya sebenarnya lebih ke tertarik jadi guru-guru gitu loh mbak, kayak guru les, guru ngaji, ataupun pembina pramuka gitu. Tapi kan Dalam pendidikan ya. iya, jadi kayak harus ada lingkup sendiri gitu loh mbak. Oke. Karena so masih ngerasa cemas di situ. Kalau sekarang bisa membayangkan. Cemas, tapi ya saya yakin suatu hari nanti ada waktunya saya itu bisa. Oke. Masih bisa buat dilanjutin. Masih. Oke. Kita lanjut ke tadi di umur ya. Iya. Gimana nih gambaran umur itu gimana maksudnya Mbak Asma? Kalau saya kan kemarin sebelum umur 20 tuh kayak pas mendekati hari ulang tahun tuh kayak ya Allah 20 banget gitu loh. Kayak ya Allah gitu. Terus kebetulan saya kan juga deket sama kakak kelas saya dulu, kayak beliau itu kuliah di Turki kan. Terus juga saya itu kayak langsung ngomong gitu loh, masa aku setua itu sih gitu. Terus kata mbaknya tuh gini, yuk gak apa-apa, ya namanya umur kan pasti bertambah berkurang gitu, gak mungkin yo kamu jadi kecil lagi gitu, berarti kan nanti bentar lagi waktunya kamu gitu loh. Terus juga ya udah kayak dibilangin kalau dewasa itu sebenarnya nggak semengerikan itu yang dibayangin. Jadi ya udah Nggak kita pelan-pelan harus gitu aja ya. jalan aja gitu. Jadi kayak saya ya sih, kan kebetulan mbaknya itu 3 tahun di atas saya. Nah, berarti 23 ya. Iya. Gimana, masih terasa cemas waktu membayangkan yang melihat yang di Turki itu? Iya, namanya cemas pasti masih ada, karena juga namanya udah berkuliah kan pasti ada tuntutannya untuk. Jadi kayak oke, bismillah, diusahain yang terbaik aja. Masih mau lanjut di berikutnya apa udah? Atau mau dilanjut di sesi berikutnya? Karena ini kan juga termasuk cukup tinggi juga ya Mbak, yang orang tua sama mikir yang ujian itu. Gimana? Kayaknya di sesi selanjutnya aja. Oke, kita lanjut di sesi selanjutnya aja ya. Jadi tadi kan Mbak Nasa udah ngurutin tuh ya, yang dari yang rendah ke yang tinggi gitu. Mungkin nanti ketika Mbak Nasa lagi merasa kayak gini lagi, asal apa cemas atau gimana, mungkin Mbak Nasa bisa melakukan relaksasi yang kayak tadi, yang kita lakukan tadi ya. Sama ya kan Mbak Nasa juga udah usaha juga ya, namanya kan orang cemas sama takut tuh juga beda. Kalau takut kan nggak melakukan apa-apa, tapi kalau cemas kan Mbak Nasa juga masih melakukan, masih usaha, walaupun di hatinya Mbak Nasa tuh aslinya kayak ya gimana gitu, ya nggak ya, ragu kayak gitu. Oke, mungkin sepertinya sudah cukup ya untuk sesi konseling ini, udah 30-40 menitan kayaknya tadi ya. Mungkin gimana nih perasaannya Mbak Naswa setelah melakukan sesi konseling di hari ini? Udah agak lega, agak plong gitu mbak. Soalnya kan juga jarang ya mbak kayak ngeluarin semuanya tentang kecemasan ini. Ya mungkin cerita ke beberapa teman saya juga, cuman ya kadang saya ceritanya kayak ya udah yang di hari Sama itu gitu. Oke, rasa udah agak lega gitu ya. Tapi karena tadi kan juga belum selesai, jadi kita lanjut di sesi berikutnya buat ya sampai menuntas lah ya, sampai Mbak Naswa bisa keluar dari zona itu. Oh iya, sebelumnya saya lupa tadi di awal mau negesin kalau ceritanya Mbak Naswa ini bakalan aman kok. Jadi Mbak Naswa tadi cerita apapun saya akan keep, jadi aman aja. Cukup kita berdua yang tahu. Mungkin saya cukupkan ya Mbak buat sesi konseling hari ini. Nanti kita jadwalkan ulang mungkin di minggu depan. Kira-kira Mbak Naswa free-nya di hari apa?
Untuk minggu depan kayaknya nanti dikabarin lagi aja Mbak. Saya Oh, kabarin iya. Mbaknya itu bisa apa enggak, soalnya kebetulan ada proker juga. Oh iya ya. Sebenarnya sih enggak kalau se-free-nya Mbak Naswa, mungkin kadang kalau saya ada jadwal konseling sama orang lain berikutnya nanti Mbak Naswa bisa sama yang lain gitu. Tapi kalau mau sama saya ya kita lihat jadwalnya juga ya. Nanti saya juga usahakan. Oke. Karena kan sesi di konseling ini kan kita buka dari jam 8 sampai jam 4 sore kan. Nanti takutnya kalau saya juga ada sama yang lain gitu ya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana? Sepertinya udah cukup Mbak. Oke, udah cukup ya. Mungkin saya cukupkan buat hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas saya kembali ya Mbak Naswa. Semoga Iya. hari-harinya selalu menyenangkan. Amin. Oke, Terima kasih Mbak. iya, mari saya angkat.